Oke, coba deh lupakan dulu sejenak gagasan kalau Bitcoin itu cuma emas digital. Hari ini, kita bakal lihat Bitcoin dari kacamata yang beda banget. Kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang hidup, sesuatu yang lebih keras, lebih cerdas, lebih kuat, dan ya lebih cepat dari uang manapun yang pernah ada dalam sejarah. Nah, semua pembahasan kita hari ini berawal dari satu metafora yang kuat banget. Bitcoin itu kayak segerombolan lebah cyber. Kedengarannya mungkin puitis ya, tapi ini bukan sekedar kiasan loh. Ini justru kunci buat ngerti gimana sih Bitcoin itu bisa terus berevolusi dan yang paling penting, bertahan dari segala macam serangan. Terus, artinya apa dong buat masa depan uang? Nah, untuk menjawabnya, kita akan bedah ide ini lewat 4 pilar utama. Kenapa Bitcoin itu lebih keras, lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih cepat? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama, kenapa sih Bitcoin dibilang sebagai uang yang lebih keras? Ini bukan cuma soal supply-nya yang dibatasi 21 juta koin aja ya. Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari itu. Nah, rahasia di balik kerasnya Bitcoin itu ada di satu konsep keren namanya anti-fragility. Apa itu? Gampangnya gini, ini adalah sifat sebuah sistem yang kalau kena stres, guncangan, atau bahkan serangan, dia bukan cuma bertahan, tapi justru jadi makin kuat. Jadi, alih-alih rusak, dia malah jadi lebih baik. Biar gampang bayanginnya, coba kita bandingkan dua model pertahanan. Di satu sisi ada tembok batu yang kokoh, tapi statis, kaku. Di sisi lain ada segerombolan lebah. Mereka hidup, terus bergerak, saling berkoordinasi, dan bisa beradaptasi. Nah, kira-kira mana yang lebih kuat? Sejarah ngasih kita contoh yang pas banget soal pertahanan statis yang rapuh ini. Tembok besar Tiongkok. Dibangun megah, bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya jebol juga. Dan jebolnya bukan karena dihancurkan pakai kekuatan besar, tapi cuma karena satu titik lemah. Seorang penjaga gerbang yang disuap. Kutipan kuno ini benar-benar nunjukin kelemahan mendasar dari semua sistem yang terpusat. Akan selalu ada penjaga gerbang. Dan selama ada penjaga gerbang, entah itu orang atau institusi, pasti ada celah. Cukup sogok satu orang yang tepat, dan boom, seluruh pertahanan bisa runtuh. Nah, inilah jeniusnya desain Bitcoin. Dia dibangun tanpa gerbang. Dan yang paling penting, tanpa penjaga gerbang. Jadi kalau ada yang coba menyerang, nggak ada satu titik lemah yang bisa disasar. Seluruh jaringan, semua penambang ikut merasakan sakitnya. Dan karena itu, mereka akan merespons bareng-bareng secara kolektif buat nambal celahnya. Inilah yang kita sebut anti-fragile by design. Oke, kita udah paham kenapa Bitcoin itu keras karena sifatnya yang anti-fragile. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Apa sih yang bikin Bitcoin itu lebih cerdas dibanding uang-uang lainnya? Coba kita lihat emas deh. Selama 5.000 tahun, emas ya gitu-gitu aja kan? Nggak ada update software, nggak ada upgrade hardware. Dia itu aset yang statis. Atau pakai istilahnya Michael Saylor, cuma batu bodoh. Dia nggak bisa berevolusi. Nah, ini beda banget sama Bitcoin. Bitcoin itu uang yang bisa diprogram. Programmable money. Dia itu kayak teknologi yang hidup, yang ekosistemnya terus di-upgrade sama komunitas global. Coba bayangin, software dompetnya makin canggih, hardware miningnya makin efisien, protokolnya terus diperbarui. Semuanya berevolusi jadi lebih baik. Karena bisa diprogram, kita bisa bikin aplikasi keuangan yang dulu mustahil. Contohnya, sistem minjam-meminjam yang cerdas dan otomatis. Jadi Anda bisa jaminkan Bitcoin Anda, terus softwarenya secara otomatis nyariin peminjam yang cocok dari jutaan pengguna di seluruh dunia, nemuin bunga terbaik, dan langsung eksekusi transaksinya. Semua terjadi instan, 24/7, tanpa perlu bank atau perantara. Inilah pergeseran fundamentalnya. Uang bukan lagi cuma aset pasif, tapi jadi platform aktif untuk inovasi. Nah, kecerdasan dan kemampuan program ini langsung nyambung ke dua pilar berikutnya. Kenapa Bitcoin bisa jadi lebih kuat dan lebih cepat? Karena pada dasarnya ini semua tentang seberapa cepat dan seberapa besar energi moneter bisa kita gerakan. Yuk kita lihat. Coba bayangin skenario ini deh. Katakanlah Anda punya 100 juta dolar. Dan sekarang hari Sabtu sore, pasar saham tutup, bank tutup, Anda pengen uang itu langsung kerja, menghasilkan sesuatu, sekarang juga. Pertanyaannya, gimana caranya? Kalau kita coba pakai aset tradisional ya, hampir mustahil. Mau gerakin emas senilai itu, butuh waktu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, ngurusin logistik, keamanan, macam-macam. Pakai saham, nggak bisa juga pasarkan tutup di akhir pekan. Nah, beda cerita dengan Bitcoin. Jaringannya hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Modal sebesar itu bisa langsung Anda putar dalam hitungan detik atau menit. Kapanpun, dimanapun. Ini bisa dianalogikan dengan rumus fisika yang terkenal itu, E sama dengan mc². Ketika kita menghilangkan wujud fisik dari uang, kita seolah-olah menghilangkan masanya. Dan saat massa mendekati nol, kecepatan jadi faktor yang dominan.
Uang jadi bisa bergerak seringan dan secepat informasi tanpa terhambat batasan-batasan dunia fisik. Oke, jadi setelah kita gabungkan semuanya, lebih keras, lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih cepat. Apa sih kesimpulan utamanya? Pilihan mendasar apa yang sebenarnya ada di hadapan kita? Jelas banget kan perbedaannya? Di satu sisi kita punya emas, batu statis yang nggak pernah upgrade. Kerasnya karena fisik, tapi lambat dan bodoh. Di sisi lain ada Bitcoin, jaringan yang anti-fragile yang terus berevolusi. Keras karena desainnya, cerdas karena bisa diprogram, dan bergerak dengan kekuatan dan kecepatan cahaya. Pada akhirnya, pilihannya jadi sederhana tapi sangat mendalam. Di dunia yang perubahannya makin cepat ini, Anda mau bertaruh pada apa? Pada sebuah gunung yang statis dan diam, atau pada sebuah kekuatan dinamis dan cerdas yang bahkan bisa memindahkan gunung itu sendiri. Pilihan ada di tangan Anda.